Hai semua, pada kesempatan ini aku mau berbagi resep cara membuat pempek tanpa ikan alias pempek dos. Yuk langsung ke bahan-bahannya. Pertama, tepung terigu serbaguna sebanyak 250 gram untuk membuat adonan biang. Selanjutnya 500 ml air untuk membuat adonan biang. Dari 500 ml ini nanti diambil sedikit untuk menghaluskan bumbu ya. Nah, selanjutnya ada 1 sendok makan tepung beras. Kenapa pakai tepung beras? Agar adonan pempek tetap lembut tapi nggak melenyek. Selanjutnya garam, bawang putih, dan udang rebon. Bisa juga tambahkan kaldu bubuk atau penyedap. Tapi ini opsional ya. Selanjutnya 1 sendok makan minyak goreng. Kenapa pakai minyak goreng? Ini tujuannya agar adonan tetap lentur dan tidak cepat kering saat kita membentuk pempek. Selanjutnya air es. Air ini aku simpan di kulkas sampai saatnya air ini digunakan. Bahan selanjutnya keju cheddar yang diparut. Ini untuk isian, tapi ini opsional ya. Bagi yang nggak suka boleh di skip. Kemudian 5 butir telur ukuran sedang. 1 butir digunakan untuk adonan pempek, 4 butir digunakan untuk isian pempek. Yang terakhir 300 gram tepung tapioka. Oke, mari lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, haluskan udang rebon dan bawang putih dengan menggunakan blender. Jangan lupa tambahkan sedikit air dari 500 ml air tadi agar bumbu menjadi benar-benar halus. Jika bumbu sudah halus, segera lanjut membuat adonan biang. Masukkan tepung terigu ke dalam panci. Kemudian tambahkan tepung beras dan juga garam dan juga penyedap bagi yang ingin menggunakan penyedap. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan blender. Tambahkan juga 500 ml air sisa memblender bumbu tadi. Aduk adonan sampai tidak ada tepung yang bergerindil dan adonan sudah tercampur rata serta homogen. Jika adonan sudah homogen, masak adonan dengan menggunakan api kecil sambil terus-menerus diaduk. Ingat, harus terus diaduk ya agar adonan tidak gosong. Jika kira-kira sekitar 90% adonan sudah masak, segera matikan kompor. Dan lanjutkan mengaduk adonan sampai tidak terlihat lagi adonan tepung yang masih mentah. Biarkan adonan menjadi benar-benar dingin. Ingat, harus benar-benar dingin. Jika adonan sudah dingin, segera pindahkan ke dalam baskom yang berukuran lebih besar. Kemudian tambahkan minyak goreng. Tambahkan juga 1 butir telur yang dikocok lepas. Kemudian tambahkan air es yang baru dikeluarkan dari kulkas. Kemudian aduk sampai adonan tercampur rata. Jika adonan sudah tercampur rata, tambahkan 300 gram tepung tapioka secara bertahap. Pada tahap ini, usahakan mengaduk adonan dengan menggunakan spatula ya. Kenapa menggunakan spatula? Agar adonan tidak menjadi bantat atau keras karena terkena suhu panas dari tangan kita. Jika adonan sudah tercampur rata, sisihkan dan lanjutkan menyiapkan bahan isian. Untuk isian pempek kali ini aku menggunakan 4 butir telur yang ditambahkan dengan 80 gram keju cheddar yang sudah diparut. Bagi yang gak suka keju boleh di skip. Kalau keju di skip, jangan lupa tambahkan sedikit garam pada telur ya. Selanjutnya panaskan air dengan menggunakan panci atau wajan. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng agar pempek tidak lengket satu dengan yang lainnya. Sebelum membentuk pempek, siapkan sedikit tepung tapioka untuk melumuri tangan, agar adonan pempek tidak lengket di tangan. Selanjutnya, ambil adonan pempek secukupnya dan bentuk agak lonjong memanjang. Kemudian, tekan tengahnya menggunakan jari telunjuk dan rapikan dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Bentuk adonan menyerupai tabung. Beri isian sebanyak setengah atau sampai 3/4 penuh. Jika diisi sampai penuh, maka pempek akan sulit untuk ditutup dan akan rentan bocor saat direbus. Segera masukkan pempek yang sudah dibentuk ke dalam air yang sudah mendidih. Ulangi sampai adonan habis ya. Oh iya, setiap adonan pempek yang sudah selesai dibentuk harus segera dimasukkan ke dalam air mendidih ya, agar tidak bocor.
Pempek yang mengapung merupakan pertanda bahwa pempek tersebut sudah matang. Segera angkat pempek yang sudah mengapung dan tiriskan. Pempek yang sudah direbus bisa langsung disantap dengan menggunakan cuko pempek. Bagi yang nggak suka pempek rebus, pempek bisa digoreng terlebih dahulu. Goreng pempek menggunakan minyak yang panas tapi apinya sedang sampai berwarna kuning keemasan atau sesuai selera. Pempek yang masih hangat bisa segera dinikmati bersama dengan cuko pempek. Bagi teman-teman yang susah mendapatkan ikan giling di tempatnya, pempek jenis ini bisa menjadi salah satu pilihan pengganti pempek ikan. Bisa jadi ide jualan juga loh. Hasilnya pempeknya lembut, kenyal tapi nggak melenyek, dan tetap lembut walaupun sudah dingin. Jangan lupa dicoba ya resepnya.